Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli. Oke, di video kali ini saya mau mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan, penerima pesan. Terus yang kedua, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Terus yang keempat, media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Terus yang kelima, feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Terus yang keenam, efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi atau TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakupi seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelola informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Lanjut. Istilah TIK sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20 memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK. Elemen komunikasi data. Yang pertama, pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Terus yang kedua, penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Yang kelima, encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang diinginkan dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Dan ke-8, protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, persepsi. Yang keempat, peran dan hubungan. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, kondisi fisik. Dan yang kedelapan, jenis kelamin. Sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal analog adalah data dalam bentuk gelombang yang
Continue yang membawa informasi dengan karakteristik gelombang. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh penurunan. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex komunikasi satu arah di mana penerima tidak dapat memberikan informasi balikan, contoh TV dan radio. Half duplex komunikasi dua arah tetapi secara bergantian, contoh walkie-talkie. Full duplex komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima informasi dapat saling berkomunikasi secara bersamaan, contohnya telepon. Transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi paralel. Pada transmisi paralel, satu konektor yang terdiri dari 7 atau 8 bit ASCII ditransmisikan secara serentak setiap saat. Misalnya bila digunakan kode ASCII, maka dibutuhkan sebanyak 8 jalur untuk mentransmisikan sekaligus 8 bit untuk satu karakter kode ASCII. Transmisi serial. Transmisi serial merupakan bentuk transmisi yang secara umum dipergunakan. Pada transmisi serial ini, masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara bertututan, yaitu bit per bit, di mana satu bit diikuti oleh bit berikutnya. Lanjut. Teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Baseband didefinisikan sebagai format transmisi yang menggunakan sinyal digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Broadband didefinisikan sebagai format transmisi di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog radio frekuensi RP yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Lanjut. Perkembangan generasi jaringan seluler. Jaringan seluler 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan pada 1979 silam. Pasalnya, jaringan ini menggunakan sistem analog bernama AMPS. Kecepatan maksimumnya sebesar 2,4 kbps dan hanya dapat melakukan panggilan telepon. Kualitas telepon masih buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi. Jaringan seluler 2G merupakan jaringan seluler generasi kedua yang bisa dibilang menjadi awal kelahiran teknologi digital. Pertama hadir pada 1901 dengan mulai terdapat beberapa fitur baru, antara lain bertukar pesan teks SMS, pesan bergambar MMS, suara panggilan lebih jernih dibanding 1G, serta memiliki kecepatan maksimumnya mencapai 473 kbps. Lanjut. Jaringan seluler 3G menjadi penerus sinyal 2G yang mulai dikenal pada 2001. Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 Mbps sampai 5,76 Mbps. 3G mulai menghadirkan berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagi data, hingga telekonferensi. Jaringan seluler 4G hadir untuk membuat penggunaan layanan internet semakin nyaman. Era jaringan 4G bisa dikatakan sebagai lahirnya industri konten kreatif dan startup digital. 4G mulai berpolusi menjadi LTE Advanced dengan kecepatan mencapai 1 Gbps melalui jaringan 4G. Kemudian semakin banyak diantaranya tersedia streaming video HD, game online tanpa like, upload dan download singkat. Lanjut. Jaringan seluler 5G. Saat ini Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi penggunaan jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 Mbps atau 205% lebih cepat dari 4G. Oke, sekian videonya.
Apabila ada salah penyampaian kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.